Alright, hi everyone, how are you? I hope you're doing well and welcome back with me, saya Joy Sembiring. Di video kali ini kita akan membahas tentang pengertian pameran. Ya, kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang seni grafis, dan sekarang ini adalah bagaimana bentuk pameran yang biasa dipertunjukkan atas hasil karya seni yang dihasilkan atau diciptakan oleh para seniman-seniman. Oke, jadi lebih pertama sekali kita harus paham betul apa sih arti atau pengertian dari pameran itu sendiri. Baik, pameran itu sendiri adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, baik dalam bentuk individu ataupun kelompok, untuk mengomunikasikan ataupun memperkenalkan dan memperlihatkan sekaligus memajangkan hasil karya mereka untuk dapat dinikmati dan diamati oleh orang lain. Oke, jadi dengan adanya pameran ini, maka segala hasil karya yang sudah tercipta atau dibuat maka bisa dipertunjukkan. Ya, itu adalah maksud dan tujuan, maksud saya pengertian dari pameran itu sendiri. Selanjutnya, pameran itu bisa dibagi berdasarkan jenisnya. Ya, jadi pameran itu yang pertama adalah pameran homogen. Jadi pameran ini hanya memamerkan satu jenis saja, tidak ada jenis yang lain. Jadi misalnya kalau dia pameran seni lukis, maka semuanya adalah lukis saja. Oke, kalau dia adalah seni lainnya, maka hanya satu jenis saja. Mungkin pameran makanan, ya makanan saja. Ya, tidak ada di situ pameran-pameran hasil karya yang lainnya. Ya, seperti patung atau pameran pria atau pameran lainnya, semuanya hanya satu saja. Tidak ada yang lain. Oke? Selanjutnya yang kedua adalah pameran heterogen. Jadi pameran heterogen ini dia memamerkan atau menunjukkan hasil dari berbagai macam jenis karya seni. Bisa saja dia berupa bentuk seni rupa, lukisan, patung, batik, ya, grafis dan sebagainya. Jadi perbedaannya adalah pameran homogen adalah pameran yang berisi hasil karya satu jenis saja, sedangkan pameran heterogen itu lebih dari satu. Segala jenis bisa dipertunjukkan dalam satu pertunjukan. Ya, jadi ini adalah jenis daripada jenis pameran berdasarkan hasil jenis karyanya. Selanjutnya, pameran juga bisa dipertunjukkan berdasarkan daripada ruang atau tempat pelaksanaan. Jadi ini sangat penting dalam pameran, ya, bagi siswa-siswi kami semuanya. Jadi posisi tempat, ya, untuk kita menunjukkan pameran itu juga tempat juga sangat menunjang untuk menunjukkan berhasil atau tidaknya sebuah pameran. Jadi untuk ruang tempat pelaksanaan pameran itu terbagi atas dua bagian. Oke, yang pertama itu adalah pameran di dalam ruangan atau bisa kita sebut indoor. Jadi pameran ini mengenai setting atau tempat yang tertutup. Ya, misalnya di dalam bangunan seperti aula atau gedung atau museum, ya, yang penting dia dalam ruangan, ya, yang tertutup. Namun di sini akan membutuhkan penata cahayaan, ya, unsur-unsur cahaya atau sirkulasi bagi pengunjung sehingga pameran itu terkesan lebih indah atau lebih megah. Yang kedua itu adalah pameran di luar ruangan atau bisa juga kita sebut namanya adalah outdoor. Itu penyelenggaraan yang bisa kita lakukan di tempat terbuka, ya, misalnya di lapangan juga bisa, ya, di alun-alun, ya, itu juga bisa kita laksanakan pameran, ya. Baik, selanjutnya kita akan melihat, ya, fungsi pameran itu sendiri khususnya di lingkungan sekolah.
Ya, yang pertama yaitu adalah sebagai media penampil jati diri siswa. Jadi di lingkungan sekolah kita itu juga sangat penting kita laksanakan adanya sebuah pertunjukan atau khusus pameran untuk menunjukkan hasil karya-karya setiap siswa khususnya ya. Jadi itu juga untuk menunjang atau untuk menampilkan jati diri siswa yang terampil. Yang kedua itu juga sebagai sarana untuk meningkatkan daya ekspresi bagi seorang siswa sebagai media ya untuk memperluas cakrawala pengetahuan seni ya. Jadi sangat penting kita melaksanakan kegiatan pameran di lingkungan sekolah. Ya, yang ketiga itu sebagai komunikasi antar siswa dengan apresiator ya, dan yang keempat sebagai sarana perangsang kreativitas siswa dalam berkarya seni. Ya, otomatis dengan adanya kita mengadakan kegiatan pameran di sekolah, maka banyak juga siswa yang akan termotivasi untuk menunjukkan hasil karya-karya mereka ya, supaya bisa dipertunjukkan dan dilihat bukan hanya oleh guru atau teman-teman, melainkan orang tua atau orang lain yang melihat hasil karya itu. Oke, jadi yang ketiga yang harus kita pahami juga yaitu adalah tujuan pameran seni rupa itu sendiri. Ya, apa sih tujuan pameran? Kenapa sih harus ada pameran? Kenapa harus kita membuat suatu acara seperti itu yang disebut namanya pameran? Jadi tujuan utama itu adalah untuk membangkitkan semangat siswa, ya khususnya ini dalam sekolah ya, untuk membangkitkan semangat siswa dalam berapresiasi karya seni rupa. Ya, jadi bukan hanya dalam karya seni rupa saja, berbagai macam karya seni bisa kita pamerkan. Ya. Selanjutnya adalah meningkatkan apresiasi siswa untuk berkarya seni. Kemudian untuk melatih siswa berorganisasi juga, karena di dalam organisasi, di dalam mengolah atau membuat suatu kegiatan pameran itu tidak bisa sendiri-sendiri. Biasanya itu membutuhkan struktur organisasi tersendiri atau kepanitiaan sehingga kegiatan pameran itu dapat berhasil. Ya, jadi kegiatan itu tidak bisa sendiri-sendiri. Jadi membutuhkan kerjasama antar siswa kalau dia di lingkungan sekolah dan juga antar rekan-rekan yang lainnya ya dalam satu kelompok dalam kegiatan pameran itu sendiri. Ya, jadi ini sangat bagus sekali jika diadakan adanya kegiatan pameran, dan ini semuanya adalah bentuk dari pameran itu sendiri ya. Jadi itulah pameran ya, maksud dan pengertian pameran yang kita bisa pelajari pada materi kali ini, yaitu kita harus paham apa itu pameran. Yang kedua, apa jenis-jenis itu pameran itu sendiri, dan yang ketiga itu adalah berdasarkan peserta ya. Ini mohon maaf tadi hampir skip sedikit satu slide ya, yaitu pameran juga bisa dibagi berdasarkan jumlah peserta. Jadi yaitu pameran dilaksanakan oleh perorangan, artinya hasil karyanya dipamerkan karya seni satu orang saja. Contohnya seperti kita buat adalah seorang pelukis, kita buat namanya itu adalah John ya. Jadi John adalah seorang seniman, seorang pelukis. Dia telah menghasilkan banyak hasil karya lukisan, sehingga hasil karya lukisan John sajalah yang kita pamerkan atau kita tunjukkan. Oke, dan yang kedua itu adalah pameran kelompok. Ya, jadi pameran kelompok itu bukan sendiri, tapi ini adalah pameran yang diikuti oleh beberapa peserta. Ya, lebih dari satu orang atau dari beberapa kelompok. Ya, jadi bukan hanya satu orang saja. Jadi inilah ya susunan daripada dan pengertian dan penjelasan daripada pameran itu sendiri. Oke, baik. Ini adalah penjelasan yang saya sampaikan khusus pada hari ini untuk materi kita yang berjudul pameran. Oke, tugas siswa-siswi kami semuanya di rumah adalah untuk meringkas kembali mulai dari awal slide ini di rumah
ya, dan hasil ringkasan kalian boleh difoto dan dikirim ke WhatsApp share, ya, WhatsApp pribadi sendiri. Oke, itu saja pertemuan kita pada hari ini. I think that's enough for today. See you and goodbye.